Siapa ya? Ih, aku loh, Ratu. Kan kita udah janjian di sini. Kenapa? Udah nunggu lama? Iya. Minta dong sedikit buat masak. Oh, boleh teh, boleh. Ih, itu kan udah dibeli sama saya, udah diborong. Dikit aja teh. Dari siapa teh? Dari Brian, duh, dia tuh putih. Cuma putih mak. Aku juga putih. Cuman Gak mau. agak bersih karena aku. Kang, Americano satu, gulanya dipisah ya. Tapi jangan jauh-jauh, ntar kangen. Ya, sini pojokan. Lur, udah akhir tahun. Malu nggak sih masih jomblo, Lur? Makanya aku harus ada pegangan nih yang bisa dibawa kemana-mana. Biar hati dan tangan nggak berdebu dan bersarang saking kosongnya. Ini gula. Sendal aja ada pasangannya. By the way, Lur, zaman media sosial mudah buat cari gandengan atau pacar nih. Wah, cantik. Namanya Ratu. Ini dia, Ratu yang ku nanti. Yes. Harus meet up secepatnya nih. Kayaknya di tempat wisata Oasis di Sukabumi. Oke nih. Gaskel. Itu pasti Gundul. Mas Gundul! Siapa ya? Ih, aku loh, Ratu. Kan kita udah janjian di sini. Kenapa? Udah nunggu lama? Iya. Ratu, Iya, beneran? bener Mas Gundul. Ih, Ciloko, foto sama postingannya kok beda ya, Lur? Wah, aku tertipu. Silaunya filter-filter sosmed, Lur. Kalau yang ini Ratu opo yo? Lemes aku, Lur. ayo cepetan Mas Gundul, yuk masuk aja yuk. Yuk, Ntar sih. ayo. Iya, ayo. Iya. Iya. Ayo. Iya. Bentar. Beli tiket dulu. Ayo Mas Gundul yuk. Ayo kita beli dulu tiketnya. Iya. Wah, berapa? 2 orang? 2 orang 30.000. Duh, mana duit tinggal sedikit. Apes tenan iki. Kurang nggak? Kurang 1.000. Bentar sih, pelan-pelan aja. Iya, ayo. Hey, ayo kita main. Bisa-bisanya, Lur, si Ratu ini semangat 45, Lur. Biar kayak di film India, Mas. Dong, aku itu Mas Gundul. Iya. Malah ngajak main di playground. Tapi seru juga sih. Udah, ganti, nanti jatuh. Ya udah deh, pengen naik yang itu. Yuk. Dorong Mas Gundul. Yeay. Neng Ratu, opo kurang bahagia yo masa kecilnya? Udah, nanti rusak malah ini untuk anak-anak. Kita kesana aja ya. Ini untuk anak-anak, nanti rusak langsung ganti. Ayo Mas Gundul, kita naik perahu. Ayo kita naik perahu. Iya. Biar kayak di film-film, pasti so sweet banget. Iya. So sweet apaan? Rasanya ingin seperti adegan Titanic, tapi versi terbalik. Aku di perahu, kamu di danau. Nih, nanti Ratu bisa ngasih makan ikan. Oh, kasih Mas Gundul. Ini gimana kita ngedayungnya, Mas? Ini ngedayang kan tinggal di gini. Tabahkan hati hamba ya Tuhan. Sudah terzolimi karena tertipu rupa di medsos.
Apakah ini ujian atau karma karena melihat fisik sesaat di medsos? Tapi by the way, cantik juga nih cewek di perahu tetangga. Jangan lihat yang lain dong Mas Gundu. Lihat ikan yang di sana. Senyumin aja lur, biar nggak nyesek. Mending lihat ikan di danau. Cantik ya ikannya? Itu tuh, ikannya kayak kamu tuh. Itu kayak aku sih. Iya, ada hitam-hitamnya. Gitu ya. Tapi kan cantik. Iya, keren. Makanya ikannya, kan kamu keren. Dulu saya. Iya, ikannya kayak kamu. Jadi, buat kamu yang ikan. Emang agak lain si Ratu ini. Digombalin jadi apapun, mau-mau aja. Nih, ini kamu koboi. Oh iya bagus ya Mas Gundu. Nih, tuh. Nih, makanya kayak di Amerika sana. Ya. Kayak di Amerika gitu ya. Heeh. Kita duduk dulu Mas. Mas Gundu, boleh tuh Bang es haus. Es teh. Oh boleh bang, boleh. Kasih Mas Gundu. Berapa, Mak? 10.000 dua. Dompet saya jatuh, Mang. Tanggung. Amsyong bener dompetku. Pakai acara hilang, jatuh kali ya. Yaudah deh, saya tunggu di sana. Iya. Ya. Ada apa Mas? Enggak. Tanya toilet. Oh. Mas Gundu, aku lapar. Beli makan. Malah si Ratu lapar. Gengsi juga sih ngajak meet up, tapi nggak bisa kasih makan cewek. Lapar ya? Wih, ada cewek nih bawa bakul bambu. Coba aku samperin deh. Gini aja. Kamu tunggu di sini. Aku cari makanan. Kan kamu capek toh. Iya sih, tapi jangan lama-lama. Iya. Kalau kamu ikut kan nanti kamu capek jalannya jauh. Ya. Ya udah deh, aku tunggu di sini. Tunggu di sini ya. Aku cari makanan dulu ya. Ya. Teh. Mau kemana teh? Mau masak? Masak apa teh? Mau masak bougainville chips nih. Aku bantu boleh nggak? Boleh, tapi tolong petikin bunga bougainville-nya dulu ya. Oh, iya. Untung aja ada Teh Ina. Paling nggak aku jadi nggak malu di depan Ratu. Masih bisa kasih makan. Aku diminta petik bunga bougainville, Lur. Tapi ada juga yang menyebutnya bunga kertas, Lur. Soalnya tekstur bunganya seperti kertas yang tipis dan halus. Asalnya bunga ini dari Amerika Selatan ya, Lur. Dan paling banyak berbunga pada musim kemarau. Belum banyak yang tahu bunga ini bisa dikonsumsi. Banyak kan taunya jadi tanaman hias aja. Makanya nggak heran kita mudah temui bunga ini di jalanan. Lur, siapa sangka bunga yang sering kita underestimate ini aslinya bukan dari Indonesia loh. Ternyata bunga bougainville berasal dari Brasil. Tumbuh liar di hutan tropis Amerika Selatan. Bunga ini diberi nama sesuai dengan penemunya, yaitu Louis Antoine de Bougainville yang membawanya ke Prancis pada tahun 1768. Dari Prancis, bunga ini tersebar ke berbagai negeri tropis hingga tiba di Nusantara, tempat di mana bunga ini tumbuh subur sepanjang tahun. Tapi Lur, penemu sebenarnya adalah Jean Barrett, seorang botanis wanita yang menyamar sebagai laki-laki demi bisa ikut dalam ekspedisi. Luar biasa perjuangannya yuk.
Hari ini Teh Ina mau masak bunga bugenvil jadi masakan kekinian, Lur. Jadi snack viral dengan aneka saus itu. Teh, segini cukup? Ini air buat apa, Teh? Buat cuci bunganya. Oh ya, cuci dulu ya. Kalau yang viral pakai keripik kentang atau nachos. Ini pakai bunga bugenvil. Namanya bugenvil chip flavor. Seru ya? Bahannya cukup terigu, tepung maizena, telur, bawang merah, tomat, serta penyedap. Sebelum dimasak, aku cuci dulu sih bunga bugenvil sampai bersih. Kalau Teh Ina, bagian racik tepung terigu dan maizena biar hasil bugenvilnya crispy. Udah, Teh, terus diapain ini? Ini tuh adonannya, tolong sekalian digoreng ya. Bunganya digoreng? Iya. Oh, tidak. Aku goreng dulu ya. Kelar bersihin, tinggal tak goreng ya, Lur. Karena ini tipis, apinya jangan terlalu panas. Dan jangan kelamaan dimasak, biar nggak hancur. Nah, tak tinggal masak, Teh Ina nyiapin bumbu saus mayonesnya pakai telur. Caranya, tinggal ancurin telur rebus yang udah matang sampai dirasa halus. Kemudian, tuang minyak makan dan aduk sampai merata. Jangan lupa dengan tambahan penyedap ya, Lur. Aduh, Teh. Jadi goreng, Teh. Terus diapain lagi, Teh? Ini kita hias sini. Ini terus ini? Iya. Sedangkan bawang merah dan tomat dipotong-potong untuk jadi taburan di atas chip bugenvilnya. Nah, ini dia, Lur, hasilnya. Oke kan? Bahannya mudah. Cocok untuk kaum budget pas-pasan kayak aku yang mau simpel makan bareng si Ratu. Pasti dia kira aku beli di kafe-kafe mahal. Nanti tinggal manggil si Ratu. Nah, tinggal nunggu Ratu. Kemana aja kok lama banget sih? Kan lagi nyiapin makanan. Deh, duduk. Makan. Apaan ini, Mas? Ini, aku tadi kan nyiapin makanan buat kamu. Bugenvil chip, ya. Iya. Dibantu Teteh. Terbuat dari bugenvil berarti? Iyalah. Jadi ini makanan yang berkhasiat menyehatkan. Rasa bugenvil chip flavor ini enak banget, Lur. Rasanya kayak makan keripik bayam. Dipadu dengan saus mayones buatan sendiri dan potongan tomat serta bawang merah jadi bikin seger. Jos gandos deh. Parahnya banyak tuh. Iya, Teh. Parunya banyak, Teh. Minta dong sedikit buat masak. Oh, boleh, Teh, boleh. Ih, itu kan udah dibeli sama saya, udah diborong. Dikit aja, Teh. Teh, Kamu kan laki-laki, saya dulu, awas. Teh, ini berat, Teh. Aduh, saya Teh, itu tikungan sana, Teh. Aduh, itu Mundur pare dulu saya lah sedikit. Aduh, gak bisa, saya mau beli pare. Teteh mau beli pare? Mending beli punya saya aja. Nih, spiko nih 250 aja. Kurangin lagi 150 deh, 150. Borongan nih, saya kasih harga 200. Lu nggak mau, Teteh mundur sana ya. 200 tapi itu ya, anterin ke rumah. Ongkos kirimnya? Ya, udah mahal juga, anterin ke rumah ya. Yaudah, yes. Ya wis, tak anterin ke UMKM keripik pare Juve Food dulu ya, Lur. Tahu berat apa? Hitung-hitung penglaris.
Ya teh. Parenya banyak tuh. Iya teh. Parenya banyak teh. Minta dong sedikit buat masak. Oh boleh teh, boleh. Ih, itu kan udah dibeli sama saya, udah diborong. Dikit aja teh. Minta berapa? Paling juga 5 biji. Tuh teh, cuman 5 buah. Ya udah teh, nggak apa-apa deh. Cuma 5 kan ya. Tapi nanti kalau kamu di sini, anterin lagi ya di sana ya. Iya ya, gua anterin nanti. Dikirim. Iya ya. Ih, tolong minta cuciin juga dong sama potongin. Tapi bijinya jangan dibuang. Oh ya ya teh. Makasih ya, Ndul. Ya ya teh. Siap teh. Langsung aku cuci dan siapkan parenya. Ngomong-ngomong, pare-pare ini mau dimasak opo yo lur? Kok yo bijinya ndak dibuang? Padahal kan biasanya biji pare hanya berakhir jadi limbah. Kalaupun dimanfaatkan, terbatas untuk ditanam kembali. Walah, jadi penasaran aku lur. Aduh si Gundul meni rajin, ngiring ngalangkung. Mangga, mangga, Mak. Di Jepang, Cina, dan Korea, pare bukan hanya jadi bahan makanan, tapi juga sebagai obat herbal. Mantep iki lur. Nah, biji dan buahnya sudah aku pisahkan. Sekarang tinggal dipotong tipis-tipis seperti ini lur. Oh iya lur, pare juga mengandung minyak atsiri yang memiliki khasiat anti jamur lur. Tapi kandungan ini pula yang memberikan efek rasa pahit pada pare. Mengolahnya dengan tepat bisa mengurangi bahkan menghilangkan rasa pahitnya. Salah satunya dengan meremas pare bersama garam seperti ini lur. Lalu biarkan sebentar hingga pare layu. Kemudian bilas dengan air bersih. Teh, ini teh. Parenya udah aku cuci sekalian. Sama ini bijinya. Makasih Andul. Ternyata Teh Fenty mau mengolah buah dan biji pare ini jadi poverches pare. Itu loh lur, pancake mungil khas Belanda yang sering dijajakan di restoran-restoran khas negeri Kincir Angin itu. Cara membuatnya mudah lur. Kocok telur hingga mengembang. Tuangkan susu dan tepung terigu. Kocok kembali hingga rata. Terakhir, tambahkan mentega. Nah, mudah kan lur? Daripada beli, yo mending kita bikin sendiri dan diinovasikan dengan bahan lokal toh. Biar lebih hemat dan juga banyak nutrisi tambahannya. Seperti biji pare ini. Bijinya aku tumbuk hingga halus sebagai bahan campuran untuk adonan. Teh, segini udah cukup halus belum teh? Iya udah. Makasih Andul ya. Oh iya teh. Udah cukup. Ada yang bisa saya bantu lagi teh? Udah nggak usah. Makasih cukup. Makasih Andul ya. Tinggal ya teh ya. Ya. Setelah halus, tambahkan pare ke dalam adonan. Lalu aduk hingga tercampur rata. Terakhir, pisahkan adonan menjadi beberapa bagian dan berikan warna sesuai selera. Eits, tapi belum selesai lur. Soalnya poverchesnya mau diberikan isian selai pare. Makanya, pare yang tadi sudah kusiapkan ditumbuk dulu sebelum dimasak. Walah, makin menarik iki. Pare yang biasa dijadikan lauk malah dibuat jadi manisan. Kalau Teh Fenty yang masak sih, aku jamin pasti jos gandos. Masak pare yang sudah ditumbuk dengan gula pasir. Aduk terus hingga air habis dan mengering seperti ini.
Selanjutnya, tinggal masak adonan kue forward cheese menggunakan loyang cetakan setengah lingkaran begini. Lalu tuang adonan sedikit demi sedikit. Jika adonan sudah setengah matang, isi dengan selai pare, lalu tutup kembali dengan adonan. Balik adonan dan tunggu sampai matang yo. Sambil menunggu, aku mengantarkan pare pesanan Teh Yuli ke UMKM milik Bu Yulia. UMKM yang berada di Kabupaten Subang, Jawa Barat ini memproduksi berbagai macam olahan kudapan, salah satunya keripik pare, Lur. Teh, ini teh, ngantar parenya teh. Aduh, dari mana sih? Maaf teh, tadi bantuin si teteh dulu. Lagi, ayo bantuin dulu ya, saya mau milongnya dulu ya. Oh ya teh. Sebelum diolah, buah pare dipisahkan dari bijinya terlebih dahulu. Cara memisahkannya pun cukup unik, Lur. Menggunakan alat yang dimodifikasi dari peralon seperti ini. Jadi, proses pemisahan buah dan bijinya bisa dikerjakan dengan lebih cepat dan mudah. Setelah itu, pare diiris tipis dan direndam dalam air garam selama 2 hingga 3 jam untuk menghilangkan rasa pahitnya. Bu, udah habis nih Bu. Ada yang bisa saya bantu lagi nggak? Udah. Yaudah, saya tinggal ya. Ya, makasih ya. Teh, si Gundul mana? Udah pergi barusan. Mau dikasih uang? Adonan untuk kulit keripik pare terbuat dari telur yang dikocok dengan garam dan kaldu bubuk. Setelah mengembang, tambahkan tepung beras serta tepung tapioka. Lalu aduk hingga adonan mengental. Terakhir, pare yang sudah dibilas dicelupkan dalam adonan dan digoreng sebentar dalam minyak panas. Wah, Lur, aromanya mantep pisan. Nggak heran jika pesanan keripik pare ini bisa mencapai 2.000 kemasan dalam 1 minggu. Nah, pas banget. Aku selesai bekerja, kue buatan Teh Fenty juga sudah siap. Walah, Lur, apik tenan toh. Nggak nyangka toh kalau ini terbuat dari pare. Enak banget ya. Nggak rasa pahit. Soalnya tadi kan kamu yang kalah. Enggak, aku udah manis sih. Mana aja dicariin. Loh, kenapa teh? Kan udah aku anterin tadi teh. Kamu nggak mau ini? Ini nih uangnya. Oh iya, lupa aku tadi. Duitnya belum dikasih ya. Itu apa? Yuk, kalian makan. Cobain boleh? Boleh ya. Enak kayaknya ya. Wah, enak banget. Enak loh. Gimana? Enak kan Teh? Rasa parenya itu loh, Lur. Unik banget. Adonannya lembut, gurih, berpadu ciamik dengan selai parenya. Rasa pahit pada pare juga sudah tidak terasa karena diolah menjadi kue manis seperti ini. Wah, cara baru nih, Lur, menikmati pare. Anak-anak juga pasti suka iki. Dijamin tidak akan tahu kalau ini terbuat dari pare yang pahit. Brian di mana Brian? Nyari siapa teh? Nyari Brian, duh, dia tuh putih. Pesawat putih mah. Aku juga putih. Nggak mau. agak bersih karena aku. Aku udah terlanjur sayang sama Brian, duh. Lur, coba tebak, aku lagi ngapain? Aku lagi ngangon bebek, Lur. Ngangon bebek ini gampang-gampang susah loh. Diperlukan ketelitian dan dedikasi yang tinggi. Soalnya selama ngangon
Nggak jarang bebek-bebek ini bertelur dengan sendirinya tanpa aba-aba. Jadi harus jeli melihatnya. Biasanya bebek akan bertelur di dalam sawah atau terkadang di jerami bekas padi. Kalau ada yang tidak keambil telurnya, bisa rugi dong pamanku pemilik bebek ini. Bebek petelur biasa diangon untuk meningkatkan kualitas telurnya, Lur. Ketika diangon, pakan tambahan berupa serangga, bulir padi, ataupun ikan akan menambah gizi bebek-bebek ini. Ketika diangon pun, bebek jadi tidak mudah stres. Produksi telur pun akan lebih maksimal. Brian, kamu di mana, Brian? Brian di mana, Brian? Brian, kamu di mana, Brian? Teh, nyari siapa teh? Nyari Brian, duh. Brian, Iya, tadi hilang di daerah sini. anak siapa? Nggak tahu. Bapaknya nggak tahu? Nggak tahu juga. Hidungnya? Nggak tahu. Cuman dia tuh putih, mulus. Cuma putih mah. Aku juga putih. Cuman Nggak mau. agak bersih karena aku angon bebek aja. Aku udah terlanjur sayang sama Brian, Dul. Wah, berani-beraninya tukang PHP nih, Brian. Teteh jadi sedih gundah gulana. Ya, boleh? Yuk. Brian! Tenang teh, kalau ketemu langsung tak pites, biar tanggung jawab. Brian! 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 Dul. Ya, Teh. Tuh dia tuh. Si Brian. Yang mana? Yang hilang tuh yang Itu putih. yang lagi panen. Bukan, itu yang putih tuh. Tuh yang putih Yang tuh. mana sih? Itu, samperin aja Kagak yuk. ada yang putih. Samperin aja. Ini samperin aja. Tuh. Ada putih mah bebek. Iya, bebek. Bebek? Iya. Brian bebek. Iya, bebek, Brian. Brian tuh bebek. Iya, bebek. Bebek kesayangan aku. Oh, saya kira cowok. Saya kira Bukan, orang. bebek. Hilah talah, piye toh teteh ini? Tak kirain yang kabur orang, ternyata bebek peliharanya teteh Neneng. Yaudah, saya tangkap. Tolongin bawa ini. Ya. Dah. Ini Brian. Iya, ini Brian. Kira mah orang. Tadi bebek enak mah dipotong. Jangan dong. Jangan. Ini bebek kesayangan aku. Kalau mau dipotong, mending aja ke rumah aku yuk. Emang ada bebek lain? Banyak. Mau potong sebanyak juga nggak apa-apa. Boleh? Lur, kalau niat membantu dan ikhlas kayak gini nih Lur, lumayan kan? Rezeki mau makan bebek packing di rumah teh Neng. Lur, Brian udah tak mandiin. Bebek packing untuk dimasak pun udah ku sembelih dan cabut bulunya. Sekarang tinggal kita bersihin jeruan bebeknya yo. Caranya dari bagian bawah perut seperti ini, kita seset perlahan-lahan. Itik packing adalah sebutan untuk bebek yang satu ini. Warnanya putih, hampir menyerupai soang. Tapi bedanya lebih kecil dan mirip seperti entok. Nah, bebek udah bersih. Sekarang kita parut dulu nanasnya. Pasti pada kepo nih. Masa apa yo? Kok pakai nanas segala? Tenang Lur. Ini bukan buat masakan toh. Tapi ini tips dari aku. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya mengolah daging bebek atau daging unggas-unggasan atau daging yang lain supaya empuk dan nggak bau amis. Nah, caranya nih daging bebek atau unggas atau daging yang lain kita lumuri dengan
nanas muda, parutan nanas muda atau cacar nanas muda. Getah dari nanas ini dia punya kandungan enzim untuk menghancurkan daging atau melembutkan daging. Boleh dicoba. Piye lur, tips dari aku pastinya sangat bermanfaat toh. Gundul gitu loh. Langsung kita masukkan bebeknya ya lur. Pastikan api dalam tungku tetap stabil supaya bebek matang secara merata. Setelah kurang lebih 15 menit, ini dia bebeknya. Sudah matang. Oh iyo, katanya Teh Neng dan Teh Ninis hari ini mau masak taco bebek oncom. Berarti pas banget nih, karena bebeknya mau ditumis oncom, bebeknya aku suwir-suwir dulu kalau gitu. Sambil nunggu bebek disuwir, Teh Neng menyiapkan bahan pelengkap takonya. Timun dipotong-potong menjadi 4 bagian, lalu tomat dan selada. Sama seperti taco pada umumnya ya lur. Nah, yang bikin beda ini lur. Bebek ini akan ditumis dengan bumbu oncom. Perpaduan antara masakan Latin dan Indonesia nih lur. Mantep toh. Untuk bahan tumisan oncomnya, bawang putih, bawang merah, cabai keriting, serta cabai rawit dan kencur ulek sampai halus. Jika sudah halus, kita sisihkan dulu yo. Gantian yang dihaluskan sekarang oncomnya. Duh, ngelihatnya aja langsung ngiler iki lur. Sekarang langsung kita tumis aja yuk lur. Tunggu sampai minyaknya panas. Kalau sudah wangi gini, langsung masukkan oncom yang sudah dihaluskan. Aduk sampai merata. Jika sudah merata, langsung tambahkan air secukupnya ayo. Tunggu sampai airnya menyerap. Barulah suwiran bebeknya kita masukkan. Wah, wangi banget iki. Tuh lihat, daging bebeknya langsung menyatu dengan oncomnya. Kalau masak oncom, jangan lupa lencak dimasukkan juga yo. Masak sebentar, langsung diangkat aja. Untuk adonan kulit takonya juga gampang kok lur. Tepung terigu, garam dan baking powder dicampur rata dan beri air sedikit demi sedikit. Aduk hingga adonan menjadi kalis. Kalau putih, monoton toh lur. Tinggal beri pasta makanan supaya warnanya lebih meriah. Untuk masak kulit takonya, tidak sulit kok lur. Usahakan pakai wajan anti lengket yo. Kalau enggak, beri margarin sedikit. Adonan dipipihkan, langsung dimasak. Jangan lupa sambil dibolak-balik yo lur. Ini dia hasilnya lur. Taco bebek oncomnya sudah jadi. Sekilas mirip dengan taco pada umumnya yo. Tapi soal rasa, ini boleh diadu lur. Langsung aja kita makan yuk lur. Sekalian bareng Brian. Rasanya ternyata enak banget lur. Pedas, asin, dan gurih bercampur jadi satu.
Lain kali jangan kabur-kabur lagi, nanti saya pasak lagi. Jangan lah, aku juga mulai sayang nih sama Brian. Di Pulau Bali, tepatnya di Desa Sumberkima, Kecamatan Grogak, Buleleng, Bali Barat, terdapat kebun sentra penghasil anggur hitam. Tidak seperti anggur pada umumnya, anggur ini berwarna hitam dengan rasa yang sedikit asam. Bersama para petani, aku memanen anggur hitam. Buah yang dipetik adalah buah yang sudah matang, yang ditandai dengan warnanya yang sudah hitam, hampir pekat. Buah yang belum berwarna hitam pekat kerap kali tidak diambil karena rasanya yang masih masam. Di perkebunan seluas 4 hektar inilah sebanyak 2 ton anggur dipetik. Selain buahnya, bagian daun buah anggur hitam sebenarnya juga memiliki manfaat. Sayangnya, belum banyak orang yang mengolah bagian daunnya untuk dikonsumsi. Aku akan mengkombinasikan buah anggur beserta daunnya untuk dijadikan sebuah olahan jajanan dadar gulung. Foto semua ya? Ya. Buah anggur dan daun anggur yang telah dipetik dicuci terlebih dahulu agar pestisida atau pupuk kimia yang terdapat pada buah hilang. Hampir semua bagian tanaman anggur memiliki kegunaan bagi penikmatnya. Daun yang telah aku cuci ini dirajang terlebih dahulu. Hal ini agar lebih mudah untuk diolah nantinya. Biji yang terdapat pada buah anggur kusisihkan terlebih dahulu agar biji anggur tidak mengganggu saat dikonsumsi. Bu, ini anggurnya sama daun anggurnya? Oh iya. Sekalian tuh buat selai ya di sana, pakai isian. Oh, bahannya lainnya, Bu? Sudah ada di sana. Oh, ya. Bagian buah yang telah kubersihkan bijinya, kuberikan pada Ibu Lu Suladri untuk dijadikan pewarna makanan ungu. Buah anggur ditumbuk terlebih dahulu. Tidak perlu menumbuk hingga hancur seluruhnya. Yang penting, warna ungu dari buah anggur terlihat. Tumbukan buah anggur disaring dahulu. Baru setelahnya, perasan buah anggur pun siap untuk menjadi pewarna dadar gulung. Kulit buah anggur mengandung resveratrol yang dapat membuat awet muda dan juga dapat mencegah kanker. Ibu Lu Suladri pun menyiapkan bahan-bahan untuk membuat kulit dadar gulung. Bahan yang digunakan tidaklah terlalu rumit, yaitu tepung terigu, tepung kanji, telur, dan juga mentega. Semua bahan-bahan tersebut dicampurkan menjadi satu. Tak lupa, Ibu Lu Suladri menambahkan pewarna makanan alami agar olahan makanan terlihat lebih menarik. Sementara Ibu Lu Suladri membuat adonan, aku membuat selai anggur yang akan menjadi isian dadar gulung. Anggur yang tadi sudah dibersihkan bijinya diaduk di atas wajan panas. Tak lupa, aku menambahkan gula sebagai pemanis rasa selai. Daun anggur juga kumasukkan untuk dicampurkan dengan selai anggur. Dengan mencampurkan ke dalam selai anggur hitam, rasa pahit dan keset pada daun anggur hitam pun tidak akan terasa. Karena rasa manis dan asamlah yang mendominasi selai anggur hitam. Proses pembuatan selai terus dilakukan hingga anggur mulai layu dan akhirnya lengket. Adonan yang telah dibuat, kini saatnya dimasak. Adonan dituangkan sedikit demi sedikit di atas minyak panas untuk menghasilkan tekstur yang tipis. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menggoreng adonan kulit dadar gulung, agar dadar gulung tidak terlalu kering saat dibentuk.
Setelah kulit dadar gulung telah siap, barulah selai anggur dimasukkan sebagai isian dadar gulung. Kulit dadar dibentuk sedemikian rupa agar selai di dalamnya tidak bocor. Aduh, saya kebanyakan, Bu. Rasa manis dan sedikit asam pada selai anggur mendominasi rasa dadar gulung ini. Makanan dengan khasiat yang tinggi, dibalur dengan tampilan yang cantik, membuat dadar gulung ini menarik untuk dicoba.